Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan baik walaupun kita hanya bisa bertatap muka melalui perangkat Zoom meetingnya. Namun kita berusaha supaya tetap semangat dan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik demi mencapai masa depan kita. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mulai pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Syuhada sudah memandu doa pada bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuki pembelajaran dengan materi ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mungkin Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir kira-kira? Bapak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kemudian minggu kemarin kita mempelajari tentang rukun iman. Kira-kira siapa bisa menjelaskan rukun iman itu ada berapa dan sebutkan salah satunya? Imam Syuhada bisa? Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman pelajaran kita minggu kemarin? Oke ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis, yaitu pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian mari kita buka, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti siswa ataupun anak-anak semua harus mampu ataupun bisa mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum bacaan atau tajwidnya dalam kehidupan kita sehari. Artinya, di setiap kita membaca Al-Quran, kita harus menerapkan hukum-hukum bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nanti anak-anak bisa menganalisis makna yang terkandung pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan buka buku panduannya pada halaman 41.
Ya, setelah itu coba buka aplikasi Al-Quran pada Android kalian masing-masing. Yang minggu kemarin sudah kita download aplikasi Al-Quran, yaitu Muslim Pro ya. Nah, Muslim Pro ada aplikasi Al-Qur'annya. Jadi, Al-Qur'an itu bisa kita baca pada saat kita sambil duduk santai, sambil belajar, kemudian sambil kita bisa ada kegiatan, juga kita bisa menyempatkan membaca Al-Qur'an melalui aplikasi yang ada pada Android ataupun HP yang sering kita bawa setiap waktunya. Oke, kemudian, nah ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, sebelum kita melanjutkan, siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan ayat ini? Saya, Pak. Siapa ya? Erna dulu ya. Ya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar layatil li ulil albab. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Kemudian ayat berikutnya, siapa? Oke, silakan Imam Suhada. Ya, terima kasih pada Nanda Ernawati dan Imam Suhada. Nah, jadi materi kita yaitu tentang Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya, yang ayat yang pertama, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, jadi pelajaran kita hari ini nanti kita akan mencoba mengidentifikasi hukum-hukum bacaan yang terdapat pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita nanti kita akan coba berdiskusi. Ya, kita berdiskusi sesuai dengan kelompok WA yang sudah kita susun, yaitu kelompok pertama, ketua kelompoknya ada Sarmila, kemudian kelompok yang kedua Cindy, dan yang ketiga itu ada Nestor, dan kelompok yang keempat kelompok Imam Suhada. Nah, kemudian sebetulnya Bapak ingin menampilkan video memahami hukum bacaan Al-Quran pada ayat ini. Namun karena kendala sinyalnya tidak bagus, nah jadi videonya tidak bisa mutar. Nah, nanti akan Bapak jelaskan secara manual saja. Nah, ini videonya tidak bisa mutar. Oke. Kemudian hukum bacaan dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini yang pertama itu ada gunnah. Apa itu gunnahnya? Gunnah itu karena huruf nun berharokat tasydid, membacanya dengan mendengung dan ditahan sejenak. Nah, jadi apabila kita ketemu dengan nun bertasydid,
Nah, itu kita membacanya kita harus sedikit mendengung dan juga harus kita tahan. Caranya inna. Nah, nunnya itu harus kita dengungkan. Nah, kemudian yang kedua itu ada hukum mad tabi'i. Nah, mad tabi'i di sana pada ayat tersebut yaitu ada alif. Ada huruf alif, kemudian ada huruf iya, kemudian ada huruf waw. Nah, di mana terdapat huruf iya-nya itu pada kata fi. Fi. Nah, itu ada mad tabi'inya. Kemudian yang kedua ada qiyah. Nah, iya-nya itu ada mad tabi'inya. Dan yang ketiga ada yazkurun, ada huruf wawunya. Nah, itu adalah hukum Al-Qur'an yang terdapat pada ayat ini, yaitu mad tabi'i. Kemudian yang ketiga itu ada alif lam samsiyah. Huruf alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah dibaca dengan cara menghilangkan alif dan lamnya. Nah, jadi pada awal ayat ini, pada awal potongan ayat ini kita tidak membacakan alif lamnya. Otomatis kita harus langsung membaca sa-nya, ya, as-samawati. Ataupun yang kedua, penggalan yang keduanya an-nahar. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada alif lam qamariyah. Huruf alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu alif lam dibaca dengan jelasnya. Kemudian di sini ada alif lam yang harus kita baca. Alifnya harus kita baca. Al-ar. Kemudian ada yang potongan yang kedua, al-bab. Itu alif lam qamariyah. Kemudian ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian huruf berharokat tanwin bertemu dengan huruf bila gunnah. Cara membacanya dengan cara melebur atau menggabungkan dengan huruf setelahnya. Kemudian huruf bila gunnah itu huruf yang tidak kita dengungkan. Oke, kemudian idgham bi gunnah. Huruf berharokat tanwin bertemu dengan huruf gunnah, cara membacanya dengan melebur atau menggabungkan dengan huruf setelahnya. Nah, contohnya kia mau. Jadi maunya itu sudah membunyi, sudah seakan-akan berbunyi huruf wa. Kemudian yang potongan yang kedua, uudau. Nah, itu bacaan idgham bi gunnah. Kemudian setelah sampai di sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Nah, itulah hukum bacaan yang terdapat pada ayat 190 sampai 191 pada surat Ali Imran. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan penafsiran sebuah gambar. Di sini Bapak tampilkan beberapa gambar. Gambar yang berkenaan dengan materi kita, yaitu Quran Surat Ali Imran, ayat 190 dan 191. Di antaranya ada kejadian tsunami. Apa hubungannya dengan kejadian tsunami dengan ayat atau pelajaran kita hari ini, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian fenomena matahari terbenam. Nanti jelaskan, nanti anak-anak jelaskan fenomena matahari terbenam menunjukkan bahwa itu adalah kebesaran Allah. Jadi persepsi ataupun penafsiran kalian masing-masing dituangkan dalam bentuk kata-kata ataupun tulisan. Nanti akan dirembuk ataupun didiskusikan dalam kelompok masing-masing.
Nah, kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga ada gerhana bulan. Nah, jadi sama, menjelaskan tafsiran, pendapat, pemikiran kalian tentang gerhana bulan. Nah, ini yang terakhir, ini ada laut dua warna. Nah, laut dua warna ini terjadi ataupun terdapat di Gibraltar, yaitu daerah timur ya, Timur Tengah. Kemudian coba tafsirkan, kasih tanggapan tentang laut dua warna. Satu laut, dua warna, dua bentuk air, tapi rasanya berbeda. Dia tidak menyatu. Karena di dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan bahwa ada suatu laut nanti, ada suatu laut yang keduanya tidak bisa menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nanti akan minggu depan kita akan membahas tentang ayat yang akan membahas tentang kejadian ini. Nah, sekalian kemudian lanjutkan diskusi dengan dua metode tadi. Ya, dua metode. Yang pertama, penafsiran terhadap gambar, identifikasi, kemudian coba kasih argumentasi terhadap gambar yang ada, pilih salah satu kelompoknya. Kita ada 4 kelompok, jadi kelompok itu pilih salah satu gambarnya. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok Imam Syuhada, coba pilih salah satu. Kira-kira kelompok Imam Syuhada milih gambar yang mana? Oke, kelompok Imam Syuhada kejadian tsunami. Kemudian kelompok yang mana lagi yang lain? Oke ya. Nah, jadi setiap kelompok menjelaskan penafsiran masing-masing, diskusikan secara kebersamaan untuk menafsirkan gambar yang sudah kalian pilih. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan. Mengidentifikasi hukum bacaan pada ayat ya, pada ayat 190 191. Nah, kemudian formatnya untuk lembar kerja penafsiran gambar, nanti ini formatnya. Tuliskan nama kelompok, siswanya, anggotanya berapa orang, siapa-siapa saja, kemudian materinya gambar tentang apa. Seperti contohnya tadi, kelompok Imam Syuhada, materi gambar tentang kejadian tsunami. Dan isi tanggapannya tuliskan dalam kolom yang sudah Bapak bagikan. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi, nah ini sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak gambarkan. Yang pertama itu ada kata potongan ayat kholqis samawati. Kemudian wal ardi, yang ketiga kiamal. Nah, kemudian lanjutkan diskusinya dengan menggunakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian lanjutkan diskusinya dalam beberapa menit. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Berarti kita punya 15 menit. 15 menit lah dalam dua materinya. Oke, bisa dipahami? Ya, nanti setelah itu kita akan ada presentasi. Akan setiap kelompok mempresentasikan tentang gambar. Kemudian yang satu lagi tentang hukum bacaannya.
Oke, silakan diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing dalam jangka waktu 15 menit. Silakan kerjakan. Baru 12 menit. Oke. Siap? Siap. Oke. Selanjutnya coba nanti presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang pertama Bapak minta untuk mempresentasikan hukum bacaannya. Ya, hukum bacaan. Kira-kira kelompok mana duluan yang bisa mempresentasikan hukum bacaannya? Kami, Siap. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hukum bacaan dari Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, Khalqis samawati. Hukum bacaannya idgham samsiyah. Karena huruf alif lam diikuti huruf sin. Yang kedua, wal ar. Izhar qamariyah. Huruf alif lam diikuti huruf hamzah. Yang ketiga, qiyama wa qu'uda. Idgham bi gunnah. Tanwin diikuti huruf waw. Yang keempat, junubihim. Mat tabi'i. Damah diikuti huruf waw mati. Sekian dari kami. Oke, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan ataupun menganalisis hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian terima kasih juga untuk kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan dari hasil kerjanya, hasil kerja kelompoknya masing-masing. Selanjutnya coba kita akan mempresentasikan penafsiran gambar yang sudah kalian pilih dari setiap kelompoknya. Kira-kira kelompok mana dulu yang mempresentasikan? Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat tersebut akan tentang gambar kejadian tsunami. Kita tahu bahwa kejadian tsunami itu adalah tanda-tanda adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat diartikan bahwa kejadian tersebut hanya yang kecil atau yang sedang ada, ataupun dapat juga datang dengan alam. Mungkin sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan juga kepada kelompok yang lain yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian selanjutnya kita sebelum kita mengakhiri, kemudian Bapak minta dari kelompok ya, perwakilan kelompok ataupun perwakilan dari siswa yang mencoba untuk menyampaikan kesimpulan atau penjelasan ayat tentang materi kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan penjelasan ayat tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang singkat aja ya. Iya, Pak. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Oke, terima kasih. Dah, Pak. Kemudian yang terakhir, kandungan ayatnya. Ya, kandungan ayat 190 pada Quran surat Ali Imran. Silakan. Nestor bisa coba sebutkan satu saja, satu kandungan dari ayat tersebut. Silakan. Rasulullah memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti. Akhlak mulia, Rasulullah tersebut merupakan rahmat dari Allah. Kita harus berusaha dan berdoa agar mendapat rahmat dari Allah. Oke, terima kasih pada Anda semua. Jadi pertemuan kita pada hari ini adalah untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah bisa kita lalui dengan tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa kita mengambil manfaat ataupun ada beberapa pengetahuan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, materi kita pada pagi hari ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu tentang berpikir kritis dan demokratis. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa ayat ini meskipun dalam keadaan yang sangat genting sekalipun, nah kemudian ayat ini juga menerangkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas.
Kita lihat dari gambar yang pertama seperti fenomena alam seperti yang tergambarkan dalam kejadian tsunami. Kemudian ada lagi bahwa yang menjelaskan tentang gerhana bulan, kemudian fenomena alam terbitnya matahari, fenomena terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat yaitu ada laut yang dua warna. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas, sangat besar sekali, yaitu untuk kita berpikir supaya kita bisa mencerna makna ataupun kita bisa melihat bahwa kekuasaan Allah itu sangatlah luas. Jadi kebesaran-kebesaran Allah itu semua bisa kita lihat dalam keadaan di perkembangan alam semesta ini. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak semua, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kemudian untuk minggu depan tolong anak-anak carikan video dan gambar-gambar yang berkenaan dengan materi kita hari ini. Contohnya, materi kita hari ini ada fenomena alam yaitu gerhana bulan. Kemudian matahari terbenam, tsunami, dan laut dua warna. Kemudian coba kita cari lagi video-video yang berkenaan dengan hal-hal yang serupa, yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas. Nah, itu tugas untuk kita minggu depan. Jadi kesimpulan hari ini adalah kandungan ayat Al-Quran ayat 190 ini adalah Rasulullah SAW tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi. Karena itulah mereka orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah tidak meninggalkan Nabi. Kita juga harus bersikap seperti Nabi tersebut terhadap orang-orang di sekeliling kita supaya keadaannya lebih kondusif. Nah, kenapa? Karena disinilah letak bahwa pemahaman kita tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi makna dari ayat Al-Quran ini adalah berpikir kritis dan demokratis itu supaya kita bisa mencerna kekuasaan. Yang pertama, supaya kita bisa mencerna kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa berpikir bahwa bagaimana kita bersosialisasi sesama teman, sesama orang lain di lingkungan kita. Nah, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.